Karena moralitas dan etika itu adalah ilmu yang nggak bisa putus. Betul Ya, sekali. itu akan kita harus belajar terus itu. Ya. Institusi Dan itu harus diaplikasikan. harus. Agar penegakan hukum ini tidak dicederai lagi oleh oknum-oknum yang memang yang tidak bertanggung jawab. Si pengawasan dari Komisi Yudisial Ya, mungkin betul. lebih KY ketat ya. lagi ya. Harusnya seperti begitu. Iya. Misi judisial itu penting di situ. Iya, Mas. memberikan apa semacam tadi pembinaan apa ya. agar tidak terjadi hal-hal yang seperti ini lagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hukum, bertemu lagi dengan saya Anca Makwali. Kali ini kita akan membahas terkait yang baru-baru viral ini, dan kebetulan sudah saya ditemani oleh Bang Fadil, akademisi sekaligus juga seorang dosen hukum pidana. Dan di samping kiri saya ada Bang Rahman yang juga sudah hadir membersamai kita untuk dialog ya, bincang-bincang atau bisa dikatakan ngapel, ngaji perkara viral ya. Jadi ini saya mau tanya dulu nih dari Bang Fadil. Ini kan ada baru kasus ya, masih hangat sekali ya, saudara Bang Fadil. Kasus OTT, operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK ya, bisa dikatakan pencetus Rumah Pancasila dan Klinik Hukum ya, dan juga ada beberapa pegawai di Mahkamah Agung, bahkan Hakim Agung juga ditangkap oleh KPK. Nah, bagaimana Yang terbaru kalau Hakim Agungnya itu datang ke KPK tadi untuk mengikuti pemeriksaan gitu. Jadi bagaimana Bang Fadil menyikapi terkait dengan kasus yang baru viral ini? Kalau saya sih melihatnya ya dalam konteks penegakan hukum ini Bang, penegakan hukum kita ini ya, walaupun saya tidak mau mengatakan secara general ya, tapi memang konteks penegakan hukum kita ini yang kurang adalah dari sisi moral, Sisi moral ya, integritas. standar etika itu ya. Ya betul, karena kalau ada orang yang bilang bahwa ini kalau kita melihat dalam konteks sistem hukum misalnya, Iya. ya Friedman kan biasanya kalau kita anak hukum nih, Iya. pasti bacaannya Friedman misalnya sistem Iya, hukum sistem kan. hukum. Oh, aturan ini udah benar, tapi yang rusak adalah aparat misalnya. Aparat. Tapi kalau saya melihat bahwa sebenarnya tidak seperti itu. Yang apa namanya kacaunya di sini tidak hanya strukturnya saja, Struktur saja. tidak hanya struktur hukum saja yang Tetapi kacau, substansi pun ikut. substansi. Kenapa? Yang buat aturan itu kan para aparat penegak hukum juga, para pembuat undang-undang juga Pembuat kan, undang-undang. legislator misalnya, kemudian kebijakan-kebijakan di tingkat penegakan hukum. Iya. Saya mau mengutip misalnya Prof Muladi, Ya, Prof. Prof Muladi. Barda itu kan pernah Barda. bilang bahwa penyusunan kebijakan hukum, Iya. ya, khususnya di bidang penegakan hukum itu sebenarnya adalah bagian dari konteks penegakan hukum. Penegakan. Kalau aturannya bagus, ya kan sejak awal Iya. dirancang bagus, Bagus. dirancang agar supaya misalnya aparat penegak hukum itu kalau minimal mencegah aparat penegak hukum itu untuk melakukan tindak pidana korupsi misalnya. Maka itu sudah juga bagian dari penegakan hukum secara in abstrakto. In abstrakto dalam artian bahwa penegakan hukum itu sudah dibangun sejak di alam pikiran, Iya, betul. sejak penyusunan kebijakan itu. Iya, betul. Gitu. Makanya nanti prakteknya sebagai in concretonya itu Iya, betul. pasti akan ikut juga di situ. Ikut, ya. Nah, misalnya kalau saya sih kritik-kritik kita terhadap misalnya undang-undang tipikor, undang-undang tipikor kemarin juga undang-undang KPK udah direvisi kan, itu kan salah satu bentuk ketimpangan struktural yang melemahkan kebijakan hukum pidana itu. Iya, betul. Akhirnya apa? Banyak terbukalah celah-celah aparat penegak hukum untuk bermain di situ. Nah, itu. Pernah ada dengar istilahnya Prof Saitapi? Iya. Dia ngomong gini, apa sih KUHP itu? KUHP ya, kasih uang Habis perkara. KUHP ya. udah ujung-ujungnya duit. Itulah. Atau kurang uang, Ya. hukuman penjara. Nah, itu bahaya. Jadi seperti begitu Iya, ya. kalau saya lihat memang kita perlu merevisi undang-undang tipikor. Iya. Nah, salah satunya misalnya kalau itu aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana korupsi, baik itu dalam bentuk suap. Misalnya, itu harus ancaman pidananya harus lebih berat lagi. Iya, karena mereka adalah garda ya. terdepan dalam penegakan hukum.
Kalau penegak hukum itu kemudian justru terjun ke situ, justru dia yang melakukan. Itu yang akan merusak dan menghancurkan struktur keadilan di Indonesia gitu. Perbuatannya itu dia bisa dikatakan nista ya. Nista. Betul. Oke, mungkin saya ke Ban advokat muda nih, Ban Rahman. Kalau melihat dari kasus yang ini, yang viral ini terkait dengan KPK ya, menangkap beberapa, mulai dari pengacara ada 2 sampai hakim dan pegawai-pegawai di Mahkamah Agung yang melakukan suap ya, tindak pidana korupsi kan tentu diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi ya. Nah, menurut Bang Rahman ini sebagai seorang praktisi, seorang advokat, bagaimana menyikapi dalam kasus ini? Iya. Pertama begini Bang, ini kan Ya. kasusnya OTT ya, Ya. dilakukan oleh seorang penegak hukum lagi. Iya. Nah, memang seorang penegak hukum, praktisi, baik itu advokat, hakim ataupun penegak hukum lainnya ya, Iya. itu kan mempunyai kode etik ya. Kode etik ya. Di mana kode etik Diatur itu di- diatur di dalam kode etiknya masing-masing. Iya. Misalnya kayak kami sebagai profesi advokat, Betul. dia diatur juga di dalam kode etik advokat, di mana advokat ini sebenarnya tidak boleh Iya. melakukan apa selain menjanjikan kemenangan, Betul. melakukan suap menyuap itu Betul, memang ya. tidak boleh. Tidak boleh. Terlepas juga di dalam aturan undang-undang undang-undang tentang suap menyuap Suap atau menyuap. tipikor sekalipun tidak boleh kan begitu. Nah, oleh karena itu maka ini suatu perbuatan apa ya? Saya selaku selain advokat selaku Akademisi. ya Praktisi. praktisi ya. Praktisi juga, akademisi juga. Akademisi juga ya. Melihat yang seperti ini apa ya? Nista ya. Nista ya. Nista. Artinya Miris ya. Miris ya. Miris sekali ini. bahkan yang seharusnya dia menjadi contoh panutan yang harus dijadikan teladan, tetapi malah dia yang melakukan ya. Iya. Mestinya kan dia harus menjalankan sesuai dengan porsi atau prosedurnya Iya, sehingga tidak terjadilah seperti ini. Iya. Di mana memberikan apa contoh-contoh yang baik terhadap praktisi-praktisi lainnya. Iya. Nah, kalau udah seperti ini kan apa ya namanya seolah-olah penegakan hukum di Indonesia ini udah cedera. Ini kan di Iya. Mahkamah Agung ya. Iya. Jadi kan kalau udah di Mahkamah Agung ini berarti tingkat kasasi. Kasasi. Memang kasusnya ini Iya, di tingkat dalam proses kasasi. tingkat kasasi Tingkat sudah. kasasi. Mestinya di tingkat kasasi ini kan sudah final. Yudi pengujiannya secara sudah bukan lagi fakta ya, tetapi sudah yuridis gitu Sudah loh. juris dia. Iya, sudah yuris. Nah, ini cenderungnya bisa jadi dari tingkat pertama, tingkat kedua sudah apa ya? Menang gitu kan. iya. Nah, ini tinggal di tingkat Mahkamah Agungnya gitu. Ada ketidakpuasan saya lihat dari sumber media yang saya baca, memang ada ketidakpuasan dari hasil putusan ya, mulai dari pengadilan pertama pertama. sampai kedua sampai Kasasi. ya, nanti di kasasi inilah mulai dilakukan suap menyuap ya. Iya. Di situ. Jadi seperti begitu ya Bang Rama ya melihatnya ya. Lalu kemudian Sementara begitu, Bang. sementara begitu. Nah, kalau kemudian saya mungkin kita tidak terlalu lama ya mendiskusikan terkait dengan kasus ini. Mungkin ada tidak yang bisa diberikan apa sih solusi atau pesan-pesan yang seharusnya bagi aparat penegakan hukum, baik itu hakim, jaksa, polisian ya, Kapolri maupun yang bagian dari penegakan hukum itu adalah seorang advokat. Ada tidak bisa diberikan pesan bagi para penegakan hukum kita di Indonesia ini? Wah, ini berat nih karena saya belum orang tua ngasih pesan-pesan nasihat gitu. Artinya Saya kan orang tua yang bagaimana ngasih sih ke depannya yang seharusnya mungkin bisa secara pandangannya Bang Fadil sebagai akademisi? Mungkin yang paling penting itu sebenarnya adalah saya mau mengutip nih pandangan Sejiptor Harjo. Iya, Dia bilang gini, pernah dia bilang kayak gini waktu dia ngajar dulu. iya, Bapak-bapak, ibu-ibu, Anda sebelum jadi aparat penegak hukum, jadi orang baik dulu. betul. Artinya apa? Dalam konteks rekrutmen misalnya, Iya. aparat penegak hukum itu, proses pembinaan aparat penegak hukum itu tidak boleh putus. Nggak boleh putus. Dan pembinaan itu harus yang ditekankan adalah integritas. Iya. Integritas moralitas. Integritas, Nah, itu yang moralitas. penting. Makanya kita misalnya di Fakultas Hukum itu kan ada mata kuliah etika profesi kan? Ya, betul sekali. Iya. Ada etika itu profesi. penting sekali sebenarnya. Etika profesi itu penting. Mulai harus Iya. sebenarnya ditanamkan. Harus kepada ditanamkan. adik-adik sebagai generasi betul. bangsa. Makanya di fakultas-fakultas hukum itu perlu sih ada mata kuliah yang menunjang itu, mata Iya. kuliah yang menunjang etika dan moralitas. Itu penting. Jadi orang baik itu adalah suatu hal yang berat memang.
Tapi ketika kita misalnya kita terjun dalam dunia penegakan hukum, mau nggak mau, yang perlu kita perbaiki adalah diri kita dulu sendiri. Kita fokus untuk memperbaiki diri, baru kita mungkin bisa untuk menghandle suatu kasus. Gitu kan? Karena ini agak berat ya. Kalau ini sudah bersarang, sudah menyasar di Mahkamah Agung, berarti lonceng kematian keadilan itu mulai tumbuh di situ, ya kan? Tiang-tiang keadilan yang tegak itu mulai di bangunan Mahkamah Agung itu kan, itu kan banyak tiang itu kan, itu bisa saja roboh di situ. Nah itu, nah, makanya memang penting sekali karena moralitas dan etika itu adalah ilmu yang nggak bisa putus. Betul sekali. Ya, itu akan kita harus belajar terus itu. Institusi dan itu harus diaplikasikan. Harus. Penting sekali itu institusi melakukan pembinaan. Jangan karena misalnya kita sudah punya pangkat sekian, sudah jadi hakim agung misalnya, sudah jadi advokat senior, atau misalnya kita sudah jadi jaksa yang senior, kita sudah kayak menolak untuk dibina gitu. Padahal pembinaan itu penting. Perlu ada pembinaan ya. Penting sekali, pembinaan integritas itu penting. Nah, gitu. Termasuk juga mungkin perbaikan dari sisi substansi hukum ya. Jadi struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum itu penting. Satu kesatuan yang nggak boleh pisah. Jadi bukan hanya kita memperbaiki struktur, tapi substansi dan kultur pun juga harus dibangun di situ. Jadi searah. Menjadi satu kesatuan. Iya, satu kesatuan. Karena namanya sistem pasti kan saling terhubung. Saling interlock ya apa? Iya. Saling terhubung, interrelasinya itu ada. Betul ya. Interkoneksi, interconnected. Oke, kalau dari Ban Rahman, Ban Advokat Muda gimana? Ada tidak yang bisa disampaikan pesan atau solusi-solusi atau bagaimana ke depan nanti agar penegakan hukum ini tidak dicederai lagi oleh oknum-oknum yang memang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak mengerti bagaimana menjadi sebagai penegak hukum yang baik dan benar. Mungkin ada bisa disampaikan. Pertama begini Bang, ini kan suap menyuap ya. Apapun itu tidak dibenarkan kan begitu. Nah untuk dalam menjalankan suatu profesi ini ya memang apalagi ini penegak hukum yang sifatnya yudikatif ya. Yang disinilah seseorang mencari keadilan dan kepastian hukum. Apa sih gunanya keadilan dan kepastian hukum kalau tidak ditegakkan kan begitu. Maka perlu fungsi pengawasan dari Komisi Yudisial mungkin lebih ketat lagi ya. Harusnya seperti begitu. Komisi Yudisial itu penting di situ. Memberikan semacam tadi pembinaan agar tidak terjadi hal-hal yang seperti ini lagi depannya kan begitu. Betul. Dan lebih lagi diaktifkan Komisi Yudisial ini saat ini kan masih ini mungkin lebih artinya perannya itu belum betul-betul maksimal. Lebih maksimalkan lagi harus dimaksimalkan lagi untuk agar tidak terjadi mendeteksi hal yang seperti ini. Hakim-hakim yang nakal seperti begitu ya. Mungkin kemudian sebagai praktisi hukum ya jalankanlah sesuai dengan prosedur yang memang dan semestinya sebagaimana undang-undang dan kode etik. Nah, kalau sebagai advokat dia jalankan sebagai kode etik advokat, dan sebagai hakim jalankan sebagai hakim agar tidak terjadi praktek suap menyuap seperti ini. Kira-kira seperti itu Bang. Ini kan dan kemudian kalau ada bentuklah mafia peradilan gitu. Mafia peradilan. Apa namanya? Satgas anti mafia. Mafia peradilan. Karena saya dulu pernah belajar namanya advokat itu di dalam teorinya itu, dalam kajian submateri itu ada namanya mafia dalam peradilan. Betul. Maka ini yang perlu diberantas mafia dalam peradilan. Itu udah kayak lingkaran setan lagi. Kita ini pelajari struktur mafia di dalamnya. Iya betul. Maka oleh karena itu bagaimana untuk memberantas mafia ini? Kan yang menarik, pernah dulu mantan ketua MK ya, Hamdan Zulfa. Itu pernah buat materi seminar. Dia sampai menyampaikan adanya lingkaran setan dalam peradilan. Seorang mantan hakim ketua MK gitu kan. Udah mengatakan begitu ya. Seorang mantan ketua lembaga. Itu pas punya pengalaman dengan itu. Iya betul. Artinya dia melihat ada pengalamannya. Betul ya. Jadi mungkin seperti itu ya adik-adik dan sobat hukum. Mungkin yang bisa saya ambil kesimpulan dari diskusi kita ini bahwa yang terpenting saya pernah mendengar pepatah kuno yang mengatakan bahwa quid leges sin moribus, bahwa
apalah artinya sebuah hukum tanpa moralitas. Supremasi moral itu adalah supremasi hukum yang paling tertinggi. Mungkin seperti itu saja ya, saudara Ban Fadil dengan Ban Herman. Terima kasih sudah mau mampir di channel untuk ikut berpartisipasi, memberikan pemahaman kepada kita, kepada adik-adik dan sobat hukum dimanapun berada. Ban Herman, terima kasih juga sudah hadir di channel Anca Makawali. Kiranya ada yang salah dan kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa juga like channel Fakultas Syariah IAIN Pontianak. Nah, ini ada nih. Nanti lihat ya. Ini juga advokat muda ya. Ini channelnya Bisa dilihat. Oke.